Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Danaura dengan NIM 241 091 122 0062. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan EKG untuk pemenuhan responsi skill lab. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep dasarnya terlebih dahulu. Nah, di sini itu tuh ada gambar jantung kita saat sedang resting atau beristirahat. Jadi saat sedang kondisi jantung kita sedang beristirahat, itu tandanya jantung kita tuh tidak sedang melakukan apapun sampai dia mendapatkan perintah untuk melakukan sesuatu, dia baru bekerja gitu. Nah, pada saat sedang kondisi resting tadi itu sendiri, jantung kita tuh muatannya dia tuh akan muatan negatif di dalam membran selnya, karena di dalam membran selnya itu kan ada ion kalium, jadi dia lebih negatif gitu. Nah, pada saat pada saat kondisi resting ini itu juga disebut juga dengan polarisasi. Nah, pada saat kondisi jantung kita tuh istirahat, dia membran selnya itu akan bersifat non permeable atau tidak fleksibel. Nah, padahal di luar di sekitar luaran membran sel ini itu tuh banyak banget ion natrium yang mau masuk ke dalam membran sel ini gitu. Ion natrium kan muatannya positif ya, tapi karena tadi itu karena membran selnya itu tuh sifatnya non permeable, jadinya ion natriumnya tuh nggak bisa masuk ke dalam membran sel ini. Nah, pada saat ada kejutan listrik membran sel tadinya itu non permeable, dia tuh berubah menjadi permeable atau lebih fleksibel. Nah, ini di sini dia tuh berubah jadi fleksibel, jadinya natrium yang tadinya nggak bisa masuk, dia tuh akhirnya bisa masuk ke dalam membran sel ini. Dah, tadinya muatannya tadinya negatif jadi kurang negatif karena ion natriumnya masuk, karena ion natrium kan muatannya positif gitu. Lalu pada saat ion natriumnya itu tuh masuk ke dalam membran sel ini, dia itu akan menyebabkan depolarisasi atau kontraksi. Nah, setelah terjadi kontraksi, dia akan mengalami relaksasi. Nah, ini relaksasi. Kemudian pada saat relaksasi itu kondisi jantung itu kembali ke keadaan semula atau keadaan negatif kayak gitu. Nah, hubungannya apa sih hubungan dari depolarisasi dan juga repolarisasi terhadap EKG ini sendiri? Nah, hubungannya itu jadi gini, hubungannya itu adalah pada saat di sini ini nodus SA. Pada saat nodus SA ini tuh aktif, tadi kan aktif karena ada kejutan listrik gitu kan. Pada saat ada kejutan listrik, nodus SA itu aktif. Nodus SA aktif, kemudian dia akan menyebabkan atriumnya itu kontraksi atau depolarisasi dari atrium. Kemudian sinyalnya tuh akan turun ke nodus AV sini. Nah, dari nodus AV tuh nggak akan aktif sampai darah dari atrium tuh kosong dan berpindah ke ventrikel. Jadi nodus AV bakal aktif kalau misal darahnya udah berada di ventrikel. Kemudian sinyalnya bakal turun lagi ke ke berkasis, kemudian ke bundle branch ke sini, lalu ke selaput Purkinje. Nah, selaput Purkinje ini nantinya bakal menyebabkan kontraksi dari ventrikel atau depolarisasi ventrikel dan juga repolarisasi dari ventrikel gitu. Nah, kemudian jadi intinya gelombang E ini tuh menandakan adanya depolarisasi dari atrium. Lalu untuk segmen PQ ini dia tuh menandakan depolarisasi atriumnya sudah lengkap. Lalu untuk kompleks QRS ini dia itu menandakan awal dari depolarisasi ventrikel. Lalu untuk yang segmen ST sini yaitu menandakan repolarisasi ventrikelnya, depolarisasi ventrikel sudah lengkap. Lalu untuk yang ini gelombang T sini menandakan
awal repolarisasi ventrikel, kemudian sini yang lurus ini adalah garis isoelektris, yaitu menandakan repolarisasi ventrikel sudah lengkap gitu. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara kita membaca EKG. Nah, yang pertama caranya itu dengan kita lihat kalibrasinya. Nah, jadi kita lihat kalibrasinya itu untuk kecepatannya dari 25 mm per sekon, dan untuk voltasenya itu ada di 10 mm per milivolt. Lalu kita lihat juga irama jantungnya, apakah irama jantungnya itu reguler atau irregular. Gimana cara kita bisa melihat? Nah, kita lihat dari ini gelombang R ke R itu jaraknya apakah sama atau beda-beda gitu. Jadi kita bandingin jaraknya. Nah, kalau misalkan sama berarti artinya irregular. Kalau misalkan sama berarti artinya reguler. Kalau misalkan beda artinya irregular. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa gelombang P ini dia tuh selalu diikuti dengan kompleks QRS. Nah, itu artinya berarti ritmenya itu sinus gitu. Kemudian yang kedua kita bisa nilai dengan, kita bisa lihat dengan menentukan heart rate-nya. Jadi gimana cara kita bisa melihat heart rate? Nah, kita lihat dari ini juga, dari gelombang RKR ini jaraknya. Nah, bisa dengan 300 dibagi ada berapa kotak besar dari RKR sini. Jadi 300 dibagi berapa banyak kotak besar. Kemudian bisa juga dengan 1500 dibagi ada berapa banyak kotak kecil itu. Sama juga jaraknya dari R ke R. Nah, kemudian kalau misalkan iramanya itu irregular, bisa juga dengan menggunakan metode 6 detik atau dalam kita hitung kotak besar sebanyak 30 kotakan besar itu tuh kita hitung ada berapa kompleks QRS ini. Kemudian nanti kompleks QRS-nya tadi banyaknya ada berapa, kita kalikan dengan 10 gitu. Nah, kalau misalkan heart rate-nya itu kurang dari 60, artinya mungkin artinya itu bradykardi. Tapi kalau misalnya lebih dari 100 itu artinya takikardi, karena kan heart rate normal itu kisaran 60 sampai 100. Lalu yang ketiga kita bisa dengan melihat aksis jantungnya. Nah, untuk aksis jantung sendiri itu tuh kalau misalkan normal dia tuh berada di lead satunya itu positif dan AVF-nya dia positif. Kalau misal dia LAD atau left axis deviation, dia itu lead satunya positif, AVF-nya negatif. Kalau misalkan LAD atau right axis deviation, dia itu lead satunya negatif, AVF-nya positif. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa lihat dengan gelombang P dan juga segmen PR-nya. Nah, gelombang P itu biasanya dia itu normalnya, dia itu tingginya itu kurang dari 2,5 mm. Lalu untuk panjangnya dia biasanya kurang dari 0,12 detik. Lalu untuk segmen PR-nya, segmen PR itu dari sini ke sini. Nah, segmen PR namanya ini biasanya dia itu normalnya tuh kurang dari dia biasanya tuh normalnya itu 3 sampai 5 kotak kecil aja gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dia itu kurang dari 3 kotak kecil, artinya itu WPW atau White atau Wolff-Parkinson-White syndrome. Lalu kalau misalkan lebih dari 5 kotakan kecil, artinya itu mungkin jadi AV block. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga dari dari kompleks QRS-nya. Nah, kita bisa lihat kompleks QRS-nya apakah dia sempit ataukah lebar gitu. Biasanya normal kompleks QRS itu adalah 3 kotak kecil aja. Nah, kalau misalkan dia QRS-nya itu lebar, artinya dia itu ada hambatan hantaran di ventrikelnya gitu. Lalu selanjutnya kita bisa lihat dari dari si segmen ST sini dan juga gelombang T-nya. Nah,
kita lihat nih segmen ST. Kalau misalkan segmen ST kan normalnya lurus aja kan, sama kayak garis isoelektris ini. Kalau misalkan dia itu ke bawah atau depresi, yaitu mungkin terjadi iskemi. Tapi kalau misal dia ke atas atau elevasi, yaitu terjadi STEMI atau gangguan pada jantungnya. Lalu kalau misalkan ini kita lihat gelombang T-nya kan biasanya kayak gini. Tapi kalau misalkan gelombang T-nya itu tuh runcing atau misalkan lebih panjang, itu tuh bisa menyebabkan ada kemungkinan adanya hiperkalemia gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.